البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita mempelajari poin yang ke-251 berhubungan dengan salah satu kekhususan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Sulaiman, yaitu apa, Nabil? Nah, bisa berbicara dengan semut dan burung. Dan kemarin tatkala Nabiullah Sulaiman mendengar perkataan si semut, di mana seekor semut memperingatkan kaumnya agar mereka masuk ke lubang-lubang tempat tinggal mereka sehingga bisa selamat dari terinjak-injak pasukan Sulaiman. Apa yang diucapkan oleh Nabi yang mulia ini? Indahnya Amir. Irfa Sonto. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Nah, doa ini akhwani fillah, doa yang agung. Nah, di mana beliau mengatakan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tarda. Ini yang kemarin kita bahas. Wahai Rabbku, berikanlah taufik kepadaku untuk bisa bersyukur atas kenikmatan-kenikmatan yang Engkau berikan terhadap diriku dan terhadap kedua orang tuaku. Dan berilah taufik kepadaku untuk bisa beramal soleh yang Engkau ridai. Nah, ini penting. Kita ikhwan fillah meminta kepada Allah taufik bukan hanya sekedar bisa beramal toh, tapi apa, bisa agar bisa beramal soleh yang Allah Subhanahu wa taala ridai. Karena itulah puncak dari tujuan kita. Kita berusaha di dunia ini ya ikhwanillah, mengumpulkan bekal demi mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya nikmat teragung yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada penduduk surga yaitu tatkala Allah ridha pada mereka. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mengkhabarkan tentang kelak, di mana penduduk surga telah masuk ke dalam surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aturiduna syai'an azidukum? Maukah kalian kuberikan suatu perkara sebagai tambahan atas nikmat yang ada pada kalian? Penduduk surga yang masing-masingnya ikhwani fillah merasakan bahwasanya apa yang dia miliki itulah yang paling nikmat. Karena di dalam surga ikhwani fillah tidak ada hasad, tidak ada dengki. Semuanya ridho dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala walaupun keterpautan tingkatan-tingkatan sangat jauh.
satu derajat dengan derajat yang lain, ikhwani fillah, seperti apa? Seperti seorang di bumi kemudian melihat al-kaukabud durri fis sama, seperti melihat bintang durri di langit sana. Ini tingkatan derajat satu dengan yang lainnya. Dan surga ada berapa derajat? Al-jannah kam darajatuha? Ahmad. Naam, 100 darajah, 100. Naam, surga ada 100 derajat. Dan masing-masing tingkatan jaraknya seperti itu. Dan setiap penghuni di tingkatan-tingkatan itu ridho dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa? Karena sudah tidak ada lagi apa? Ghil, tidak ada lagi hasad, tidak ada lagi dengki. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala katakan kepada penduduk surga, maukah kalian aku beri suatu tambahan? Nah, mereka terheran-heran, apakah masih ada tambahan setelah nikmat yang begitu besar yang mereka rasakan? Alam tudkhilnal jannah wa tunajjina minan nar? Bukankah engkau ya Allah telah memasukkan kami ke dalam surga dan menyelamatkan kami dari neraka? Nikmat apa lagi yang lebih besar dari ini? Maka Allah Subhanahu wa taala singkap hijab, kemudian Allah izinkan mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, nikmat terbesar yang dirasakan oleh penduduk surga. Kemudian Allah katakan, "Nam wahillu 'alaikum ridwani wala askhatu 'alaikum ba'dahu abada." Inilah yang paling menggembirakan. Nah, senikmat apapun ikhwani fillah, kalau setelah itu akan mendapatkan kemurkaan Allah, ini seorang masih merasa khawatir. Senikmat apapun kalau kemudian akan hilang dan diganti dengan kesengsaraan, masih terasa khawatir. Tapi di sini Allah katakan, "Uhillu 'alaikum ridwani wala askhatu 'alaikum ba'dahu abada." Aku halalkan atas kalian keridhaanku, dalam artian aku berikan kepada kalian keridhaan dan aku tidak akan memurkai kalian selama-lamanya. Makanya akhwani fillah, dalam beramal jadikan ini tujuan utama, yaitu untuk bisa mendapatkan keridhaan Allah. Karena kalau sudah mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang dikhawatirkan oleh seorang hamba? Tidak ada. Kemudian kelanjutan dari doa tersebut yang kemarin belum kita bahas, yaitu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Dan masukkanlah aku ya Allah dengan rahmatmu ke dalam deretan hamba-hambamu yang saleh. Nabi Sulaiman, seorang yang tentunya kesolehannya akhwani fillah, pada puncak kesolehan dia di negeri tersebut karena beliau nabinya. Beliau nabinya, tapi lihat tawadhu yang luar biasa. Nah, mengharap kepada Allah untuk bisa dimasukkan dalam golongan orang-orang soleh. Kenapa? Karena memang mereka lah akhwani fillah orang-orang yang mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mampu menunaikan hak Allah dan hak sesama hamba. Inilah seorang dikatakan soleh kalau sudah bisa menunaikan hak Allah dan hak hamba-hambanya. Bukan hanya sekedar menunaikan hak Allah saja. Tapi hak sesama hamba dia lalaikan. Hak tetangga, atau sebelum itu hak anak maupun istri, dia lalaikan, dia sibuk dengan ibadah sendiri. Dia lalaikan hak tetangganya, dia lalaikan hak orang-orang di sekitarnya. Tapi seorang muslim untuk bisa menjadi hamba-hamba Allah yang saleh, wujudkan dua sisi ini. Tegakkan hak Allah, juga tunaikan hak-hak sesama hamba. Dihafal ikhwani fillah doa ini, ya.
dihafal dalam surat An-Naml ayat 19. Dicatat, dihafal. Karena sungguh termasuk doa yang jami' yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an dari doa salah seorang nabinya, yaitu Nabiullah Sulaiman. Nah, besok ketika diminta setor semuanya bisa. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadikas shalihin. Ini juga penting untuk kita bisa menjadi hamba-hamba yang saleh, apa? Apalagi kita hidup di zaman yang apa? Yang fitnah begitu banyak, sehingga untuk bisa masuk dari tan saleh ini mengkhawatirkan. Bisa enggak kita? Apalagi anak-anak kita nantinya, para pemuda-pemuda ini. Nah, yang syaitan beserta bala tentaranya dari orang-orang kufar dan munafikin mengarahkan serangan yang begitu dahsyat untuk memalingkan para pemuda dari jalan istiqamah. Maka di antara usaha kita, ikhwan fillah, perbanyak doa. Dan di antara doanya doa yang agung ini. Baik. Sekarang kita masuk pada sisi kedua dari pertanyaan, yaitu berhubungan dengan Hudhud, yang juga Nabiullah Sulaiman berbicara dengannya. Dan Hudhud, ikhwanifillah, seekor burung kecil. Kalau di tempat kita ya semisal burung pipit. Allah Subhanahu wa taala sebutkan kisah burung yang mulia ini di dalam beberapa ayat di surat An-Naml. Mulai dari ayat yang ke-20 sampai nantinya akhwanifillah tugas terakhir beliau untuk mengirimkan surat ke Ratu Saba, yaitu sampai ayat ke-28. Allah Subhanahu wa taala katakan, wa tafaqqada at-tayra faqala ma liya la ara al-hudhuda am kana minal ghaibin law 'adibannahu 'adaban shadida aw la azbahanna aw la ya'tiyanni bisultanin mubin. Ketika mengumpulkan semua pasukannya, alhamdulillah, pasukan Nabi Sulaiman tadi dari jenis apa saja? Kemarin indah ya Pak Albin, manusia, jin, terus angin, burung, nah, tayyib, minal jinni wal insi wat tayr, dari kalangan jin, dari kalangan manusia, dan dari kalangan burung-burung. Nah, ternyata kemudian ada salah satu burung yang tidak hadir. Allah katakan wa tafaqqadat tayr. Dan Nabiullah Sulaiman kehilangan seekor burung. Dalam artian tidak melihat seekor burung dari apa? Dari sekian banyak pasukannya. Ini juga menunjukkan kejelian seorang pemimpin, alhamdulillah. Ketika ada salah satu dari anggotanya tidak hadir, dia bisa melihat, bisa mengetahui dan berusaha mencari tahu kenapa tidak hadir. Dan ini hal penting yang butuh kita kita contoh. Nah, kita contoh, alhamdulillah. Ketika ada saudara kita yang lama tidak hadir, dilihat siapa yang lama tidak hadir ini. Nah, dicari beritanya kenapa. Nah, ditanyakan keadaannya bagaimana, ataukah sakit, ataukah sibuk dan yang lainnya. Penting, ikhwan. Nah, karena inilah yang akan menguatkan ukhuwah. Baik, apalagi jika dengan
usaha kita tersebut menjadikan mereka-mereka yang futur bisa kembali, mereka-mereka yang melemah bisa menjadi bersemangat lagi. Nah, ini hal yang penting yang hendaknya kita contoh. Nabi Sulaiman saja kehilangan satu burung, tidak kelihatan di situ, merasa kehilangan. Faqala ma liya la aral hudhuda am kana minal ghaibin. Kemudian dia mengatakan, kenapa aku tidak melihat hudhud? Nah, ataukah dia termasuk di antara deretan yang absen, yang tidak hadir? Law 'adzibannahu 'adaban syadida, sungguh aku akan mengadab dia dengan adab yang keras. Nah, karena tidak ikut hadir dalam apa? Dalam pertemuan tersebut. Ini juga menunjukkan kuatnya kekuasaan Nabiullah Sulaiman alaihi, sehingga semua pasukannya betul-betul hadir, dan patuh. Aula adbahannahu aula ya'tiyanni bisultanin mubin, atau aku akan sembelih dia, atau kalau dia ingin selamat dari dua ancaman tadi, dia mendatangkan kepadaku alasan yang nyata. Ada 3 pilihan: disiksa, diadab, ataukah disembelih, atau berikan alasan kenapa tidak hadir. Nah, dan ini memang suatu kewajiban. Ketika seseorang meninggalkannya, ya kemungkinannya seperti ini. Dia harus rela untuk menanggung konsekuensinya berupa hukuman ketika tidak punya udzur, atau dia jelaskan udzurnya dengan penjelasan yang benar, tidak membuat-buat alasan. Maka famakatha ghaira ba'idin faqala ahadtu bima lam tuhid bih wa ji'tuka min saba'in binaba'in yaqin. Maka tidak terlalu lama, datanglah Hudhud, kemudian mengatakan ahadtu bima lam tuhid bih, aku memiliki pengetahuan yang tidak engkau ketahui. Waji'tuka min saba'in binaba'i yakin, dan aku datang kepadamu dari negeri Saba dengan suatu berita yang pasti, berita yang meyakinkan, bukan sekedar berita berita hoak atau berita asal-asalan. Walaupun di sini berita burung, tapi burungnya mau bertanggung jawab. Ya, kalau yang di tempat kita berita burung tapi tidak kenal burungnya siapa. Jadi berita burung di sini, burungnya jelas Hudhud, dan dia betul-betul mengatakan waji'tuka min saba'in binaba'in yaqin. Aku datang dari negeri Saba dengan berita yang meyakinkan. Ini alasan si Hudhud. Kemudian beliau terangkan berita tersebut. Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai' wa laha 'arsyun 'azim. Sungguhnya aku mendapati seorang wanita yang memiliki kerajaan, dia menjadi penguasa di negeri Saba. Diberikan kepadanya semua perkara yang dibutuhkan oleh penguasa-penguasa, dan dia memiliki singgasana yang agung. Ini biasa. Walaupun ada sisi yang salah, yaitu kenapa wanita tersebut menjadi penguasa. Cuma di sana ada perkara lain yang penting yang karenanya Hudhud bersusah payah untuk menyampaikannya kepada Nabiullah Sulaiman, dan rela diamanahi demi apa? Demi mengingkari perkara ini. Yaitu apa? Dia katakan wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Aku mendapati mereka dan kaumnya, mendapati si ratu tadi dan kaumnya sujud kepada matahari, menyembah kepada selain Allah.
kesyirikan mereka lakukan. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabili fahum la yahtadun. Dan syaitan menghias-hiasi amalan mereka sehingga menghalangi mereka dari jalan yang lurus. Dalam keadaan mereka tidak mendapatkan petunjuk. Dalam ayat yang mulia ikhwani fillah, di sini disebutkan pengingkaran Hudhud ikhwani fillah ketika mendapati mereka melakukan kesyirikan, tidak rela hatinya membiarkan kesyirikan itu tanpa usaha. Tapi apalah kemampuan seekor burung untuk mengubah suatu negeri dari negeri syirik menjadi tauhid. Cuman Allah Subhanahu wa taala berikan kepada burung ini kecerdikan ya khonifillah, sehingga dia tidak kemudian membiarkan sudah aku tidak bisa mengingkari. Dia menyampaikan kepada orang yang mampu, yang memiliki kekuatan untuk bisa mengubah kemungkaran terbesar di muka bumi tersebut. Sampaikan kepada Nabi Sulaiman. Nah, dan ini penting kawan. Seorang yang tidak mampu untuk melakukan sesuatu, tapi dia ada sisi hal yang dia mampu, lakukan yang mampu, bukan kemudian sama sekali tidak berbuat. Dan sampaikan kepada yang mampu mengingkari, kalau tidak mampu mengingkari sendiri. Baik, walaupun dia telah mengusahakan di awal dengan perkataannya alla yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khab'a fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tukhfuna ma tu'linun. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Tidakkah mereka sujud kepada Allah yang telah mengeluarkan biji-bijian tayyib di langit-langit dan bumi, dan mengetahui apa-apa yang kalian sembunyikan dan kalian nampakkan, yaitu Allah yang tidak ada sembahan yang hak untuk disembah kecuali Dia, Rabb semesta alam, Rabb arsy yang agung. Ini usaha Hudhud yang dilakukan. Dia sampaikan berita itu kepada Nabi Sulaiman, dan Nabi Sulaiman mengatakan qala sananzuru asadaqta am kunta minal kadhibin. Tidak langsung diterima, tapi butuh bukti. Kita lihat dulu apakah engkau benar ataukah termasuk para pendusta. Kalau memang betul, idhab bi kitabi hadza fa'alqihi ilaihim. Pergilah engkau dengan membawa suratku ini, kemudian lemparkan kepada mereka. Tsumma tawalla anhum fanzur madza yarji'un. Kemudian berpalinglah engkau dari mereka, tapi awasi, lihat apa yang akan mereka lakukan untuk membalas suratku. Sampai di sini akhwanillah berita tentang Hudhud. Kemudian Hudhud pun mengirim surat itu dan melemparkannya, sehingga sampai ke tangan penguasa negeri Samud tersebut. Nah, yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan bagaimana ratu itu berusaha untuk bisa melepas dari ketakutan terhadap tentara Nabi Sulaiman yang tidak akan mungkin bisa mereka tandingi. Nah, mengusahakan memberikan hadiah tapi ditolak. Nah, dan akhirnya dengan kekuasaan Nabi Sulaiman, beliau berusaha untuk membuat si ratu ini tercengang dengan kekuasaannya. Dan ini penting terkadang. Untuk melumpuhkan musuh ikhwanillah. Kalau memang tidak butuh pertumpahan darah, harus diusahakan. Nabi Sulaiman ingin menunjukkan kekuatan tentaranya. Tidak perlu kemudian terjun dulu, sudah ambil sana singgasananya, siapa yang mampu mengambil singgasana si ratu ini, datangkan ke sini. Ada ifrit, ada seorang yang diberi Alkitab. Akhirnya yang mampu mendatangkan singgasana lebih cepat yaitu seorang yang diberi ilmu Alkitab, yang bisa memindahkan singgasana itu dalam kedipan mata. Kedipan mata sudah
Nah, langsung di samping Sulaiman, gimana ini? Mau menghadapi orang seperti ini? Nah, tentaranya saja seperti ini, apalagi Nabi Sulaiman, ya kan gambarannya begitu. Nah, awalnya Ifrit menawarkan, qala Ifritum minal jin ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Ifrit mengatakan, aku akan mendatangkan singgasana Sulaiman ini sebelum engkau berdiri dari tempatmu. Luar biasa enggak? Luar biasa. Nah, ngomong sebelum beralih dari tempat duduknya sudah ada singgasana si ratu itu untuk dipindah. Padahal dari Sabah ke Palestina. Nah, Sabah Palestina jarak yang jauh. Nah, baik. Wa inni alaihi laqawiyyun amin, dan aku adalah seorang yang kuat dan dipercaya. Di sini juga sebenarnya faedah penting bahwasanya seorang diserai amanah syaratnya dua, punya kekuatan dan punya amanah, punya kemampuan dia. Seorang menyerahi amanah kepada seorang yang dipercaya tapi tidak punya kemampuan juga sia-sia. Dan sebaliknya, seorang menyerahi suatu amanah kepada orang yang mampu tapi tidak dipercaya, tidak memiliki sifat amanah, juga akan mengecewakan. Makanya syarat afanifillah untuk memilih kita memberikan suatu amanah, ya ini laqawiyyun amin, kekuatan dan amanah. Dan ternyata ada yang lebih dahsyat lagi. Qala alladzi 'indahu 'ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfu. Dan berkatalah, seorang yang di sisi Nabi Sulaiman tadi dari kalangan jin, sekarang dari kalangan manusia. Dari kalangan manusia tapi diberi ilmu Alkitab. Ini menunjukkan bahwasanya ilmu lebih utama. Diberi ilmu tentang Alkitab sehingga dia berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana atika bih, aku akan mendatangkan singgasana itu qabla ayyartadda ilaika tarfuk, sebelum engkau berkedip. Sekarang ngomong baru mau berkedip sudah ada itu. Nah, subhanallah. Nah, kenapa sampai seperti ini? Ya, usaha Sulaiman agar nanti ketika si ratu itu datang, karena ratu mau datang untuk sulh, untuk apa? Berdamai saja, jangan berperang. Masih berakal dia, karena tidak akan mungkin menandingi tentara Sulaiman. Nah, tapi Nabi Sulaiman ingin membuat mereka tercengang dengan kekuatan yang dimiliki, dengan bala tentaranya, sehingga ketika datang kok melihat singgasana sudah ada di situ. Yang dilawan ini bukan tentara biasa, tidak akan mungkin mampu mereka mengalahkannya walaupun berjuang sampai titik darah penghabisan. Makanya apalagi ketika masuk sehingga kerajaan Sulaiman, hal-hal yang membuat dia terkagum-kagum yang tidak didapati di negerinya. Istana yang lantainya dari kaca, yang dia merasa seperti akhirnya menyingkapkan pakaiannya, ternyata itu adalah kaca. Yang berakhir dengan keimanan dia, ya Pak. Qala rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Wahai Rabbku, aku telah menzalimi diriku dahulu dan aku berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, bersama dengan Sulaiman. Nah, yang ingin kita perhatikan di sini, akhwani fillah, andil dari seekor burung ini yang menjadi kunci pembuka keislaman ratu ini, dan tentunya beserta manusia di negeri tersebut. Kunci pembuka tersebut, akhwani fillah, seekor burung hudhud. Dengan apa? Usaha dia menyampaikan kabar kepada Nabi Sulaiman jauh-jauh dari negeri Sabah menuju Palestina. Kemudian belum sempat dia beristirahat, diperintahkan lagi untuk balik, untuk memberikan surat balik dari Palestina ke negeri Sabah di Yaman, tanpa mengenal lelah. Seekor burung kecil, alhamdulillah. Kita saja manusia melakukan perjalanan sejauh itu terasa
capek. Ini burung kecil tapi semangat yang luar biasa. Demi apa? Demi tegaknya tauhid dan hilangnya syirik. Maka kita jangan sampai kalah dengan seekor burung ini. Rasulullah SAW telah memberikan dorongan yang sangat besar bagi siapa saja yang mampu menjadi kunci pembuka kebaikan. Rasulullah SAW katakan dalam hadis Sahal bin Sa'ad yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad hasan. Beliau SAW mengatakan, "Inna hadzal khaira khazain, wa litilkal khazaini mafatih. Fatuba li'abdin ja'alahu Allahu miftahan lil khairi mighlaqan lisyarr. Wa wailun li'abdin ja'alahu Allahu miftahan lisyarr mighlaqan lil khair." Sungguhnya untuk kebaikan ini ada gudang-gudangnya. Yaitu kebaikan itu banyak sekali, alhamdulillah. Dan diibaratkan oleh Nabi SAW, kebaikan itu apa? Berada di gudang-gudangnya masing-masing. Dan untuk setiap gudang itu ada kunci-kuncinya. Nah, maka sungguh beruntung bagi seorang hamba yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai apa? Kunci pembuka gudang kebaikan tadi. Sehingga apa? Kebaikan menjadi terbuka. Dan dia menjadi penutup kejelekan. Dan sebaliknya sungguh celaka orang-orang yang menjadi pembuka kejelekan dan penutup kebaikan. Inilah yang hendaknya kita wujudkan. Sebagaimana seekor burung hudhud tadi, dia mengusahakan dengan apa yang dia mampu, walaupun hanya dengan menyampaikan khabar. Jadilah kunci pembuka kebaikan dan sebagai penutup kejelekan. Jangan sebaliknya. Kita mampunya menyampaikan pengumuman-pengumuman, sampaikan pengumuman untuk manusia bisa mengetahui di sana ada kajian, atau mampunya menyampaikan dan mengajak agar seseorang bisa menghadiri majelis taklim. Ajak, ingat, saudaranya yang mungkin lama tidak hadir bersama kita, siapa? Ajak, samperin. Karena terkadang seorang mengalami futur, seorang mengalami kelemahan. Di saat kelemahan ini butuh ada orang yang bisa menguatkan lagi. Untuk apa? Meraih tangannya untuk sama-sama berangkat ke majelis ini. Ini penting, apalagi di zaman sekarang. Dan fitnah yang begitu banyak, baik itu fitnah dunia dengan harta, maupun kesibukan, apalagi fitnah syubhat. Dan ikhwah yang di tempat ini tentunya lebih-lebih lagi. Antum ikhwani fillah sudah dekat tempatnya. Tinggal melangkahkan kaki saja, maka jangan disia-siakan. Kalau yang di tempat dekat seperti ini kemudian mengalami futur, mengalami kelemahan, ini apalagi kalau di luar. Apalagi kalau di luar. Jangan sampai yang di dalam kok sama, ngajinya cuma ba'da maghrib saja. Apa bedanya? Baik, ikhwan-ikhwan yang di luar berangkat, ba'da maghrib maklum. Tapi kalau yang di dalam ngajinya cuma ba'da maghrib saja, ini kusur ikhwan menurut saya. Yaitu apa? Kekurangan yang sangat. Semangat ikhwan. Ikhwan yang di luar, banyak bertanya, mendengarkan rekaman-rekaman, istisyar, bahkan sebagiannya sudah selesai muyasar, mempelajari mumti, mengikuti. Yang di dalam, belajar bahasa Arab, sudah putus asa. Jangan. Ini kelemahan.
Seorang hendaknya punya semangat. Saya sudah tinggal di komplek pondok, berarti saya ya santri walaupun tua. Nah, saya santri. Nah, semangat. Kapan-kapan dikirim berkhutbah, siap. Nah, gitu. Kita beberapa waktu lalu permintaan beberapa, cuman yang memiliki kesiapan minim. Yang memiliki kesiapan minim. Nah, ini kusur, ikhwan. Ya. Butuh semangat. Kalau misalnya saya semuanya, kalau saya harus mengisi keluar semuanya, sayang. Sayang. Banyak yang akan kosong. Apalagi kalau sudah keluar capek. Sudah keluar capek. Maka ya antum-antum ini. Jangan kemudian itu urusan santri. Tidak. Hendaknya punya semangat. Apalagi terkadang kalau yang menyampaikan orang-orang yang sudah sama umurnya ini, mereka lebih menghormati. Masih anak kecil, yang dikirim anak kecil. Nah, ini anak kecil sudah grogi dulu, di hadapannya jenggotnya Masya Allah kayak syekh-syekh. Yang diceramai jenggotnya mantap-mantap. Ini sudah kedel dulu. Walaupun dari sisi keilmuan beda, cuman psikologis akan berpengaruh. Itu yang kita harapkan. Jadi manfaatkan kemudahan yang ada. Saya berharap demikian. Ummahat juga memiliki semangat. Dan alhamdulillah ta'awun terwujud untuk saling mendidik anak-anak dan seterusnya. Ini patut disyukuri dan semakin ditingkatkan. Dan namanya mengajar ikhwanifillah bukan sekedar asal menunaikan usahakan ketika mengajar, lihat, mengusahakan agar ada hasil dari orang yang diajari. Bagaimana memahamkan, bagaimana mengubah perilaku yang buruk, menanamkan adab dan seterusnya. Jangan merasa putus asa ketika mendapati kesulitan, anak-anak sulit diatur. Banyak-banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita harapkan agar kita bisa menjadi kunci pembuka kebaikan. Kunci pembuka kebaikan dan penutup pintu-pintu kejelekan. Dan sungguh apa yang kita rasakan di tempat ini, alhamdulillah, kebaikan yang banyak yang harus kita syukuri dan kita jaga. Kita syukuri dan kita jaga. Minimal kita bisa melaksanakan sholat fardu tepat waktu saja, itu sudah cukup. Yang di luar sana bingung, sholat subuh, banyak bertanya, sholat subuhnya gimana ini Ustaz? Sholat subuhnya di masjid-masjid kampung cepat sekali. Belum masuk waktu, bingung. Kita alhamdulillah bisa menegakkannya sesuai dengan waktunya. Ini saja kalau seorang mau melihat patut disyukuri, apalagi sisi yang lain. Maka manfaatkan. Dan seorang kalau punya tekad, alhamdulillah, banyak hal akan hilang yang berupa apa? Berupa rasa berat, rasa capek dan seterusnya. Kalau memang itu tujuannya. Tapi kalau itu sekedar sambilan, ya akan terasa berat. Tapi kalau kita senang hatinya memang kebutuhan untuk belajar, kebutuhan untuk belajar, kita akan merasa ringan saja. Kita memang datang untuk belajar. Tempat ini dihidupkan untuk mempelajari agama Allah dan saling mengajarkan, ta'awun dalam menyampaikan apa yang kita miliki. Itu yang diharapkan. Nasallallahu al-taufiq was-sadad walhamdulillahi rabbil alamin.